Halo sobat pembelajar semuanya, apa kabar? Semoga dimanapun kalian berada, semuanya tetap dalam keadaan sehat selalu dan semoga segala rencana dan usaha kalian semua bisa berjalan dengan lancar dan menuai kesuksesan. Baik, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran dan kali ini kita akan mempelajari cara menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Namun, mengingatkan bagi kalian yang belum mempelajari video-video sebelumnya, materi-materi di video sebelumnya, ada baiknya kalian pelajari terlebih dahulu materi di video-video sebelumnya supaya materi yang akan kita pelajari saat ini bisa kalian pahami dengan baik. Oke, langsung saja kita pelajari materi tentang KPK ini. Kita akan belajar menentukan KPK dari dua buah bilangan. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, paling tidak ada dua cara yang bisa kita gunakan dalam menentukan KPK dari dua bilangan. Yang pertama adalah dengan mendaftar kelipatan dari masing-masing bilangan yang akan kita cari KPK-nya. Dan cara yang kedua adalah dengan perkalian faktorisasi prima. Dan untuk perkalian faktorisasi prima ini ada dua cara yang bisa dilakukan untuk memfaktorkan bilangan yang akan kita cari KPK-nya. Yang pertama adalah dengan menggunakan pohon faktor. Dan yang kedua adalah dengan tabel pemfaktoran. Langsung kita lihat cara yang pertama, menentukan KPK dengan mendaftar kelipatan. Sebagai contoh soal, tentukan kelipatan persekutuan dari 6 dan 8. Nah, untuk cara yang pertama ini berarti kita harus menentukan kelipatan-kelipatan dari 6 dan kelipatan-kelipatan dari 8 berapa saja. Sehingga ketika kita daftar, kelipatan dari 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 8 diantaranya 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita lihat kelipatan dari 6 dan 8 yang sudah tertulis di sini. Dalam bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan 6 dan 8 di situ terdapat kelipatan yang bersekutu atau yang sama. Di antaranya yang pertama 24, kemudian 48 dan 72. Nah, bilangan-bilangan tersebut adalah kelipatan persekutuan dari 6 dan 8. Ada 24, 48, dan 72. Dan dari ketiga bilangan tersebut yang terkecil adalah 24. Maka kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Itu cara yang pertama. Sekarang kita lihat cara yang kedua, yaitu dengan perkalian faktorisasi prima. Ada langkah yang harus kita lakukan sebelum melakukan perkalian faktorisasi prima, yaitu yang pertama, kita menentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan yang akan kita tentukan KPK-nya. Nah, kita memfaktorkan dengan menggunakan pohon faktor. Nah, setelah kedua bilangan tersebut kita ketahui faktorisasi prima masing-masing, maka kita ambil atau kalikan semua faktor yang ada di situ.
Nah, tetapi jika terdapat faktor yang bersekutu, kita ambil yang memiliki pangkat yang terbesar. Nah, bagaimana jika yang bersekutunya memiliki pangkat yang sama? Tetap kita hanya mengambil salah satu, tidak kedua-duanya. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukan KPK dari 12 dan 30. Nah, berarti kita akan faktorkan bilangan 12 dan 30 ini dengan pohon faktor. 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Kemudian 6 kita bagi 2, hasilnya adalah 3. Oke, ketika hasilnya sudah berupa bilangan prima, berarti pemfaktoran sudah selesai. Kemudian yang berikutnya adalah 30. 30 kita bagi 2, hasilnya 15. 15 kita bagi 3, hasilnya adalah 5. Nah, 5 juga sudah berupa bilangan prima, berarti pemfaktoran 30 sudah selesai. Sehingga dari pemfaktoran kedua bilangan tersebut kita bisa tuliskan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Yang pertama, faktorisasi prima 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Bilangan prima 2 dituliskan ada 2 kali, maka penulisannya bisa menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Yang kedua, faktorisasi prima 30. 2 kali 3 kali 5. Nah, mari kita perhatikan faktorisasi dari kedua bilangan ini. Terdapat faktor prima yang bersekutu, yaitu 2, di mana yang satu adalah 2 pangkat 2 dan yang satu adalah 2. Berarti sesuai dengan langkah-langkah yang tadi, jika ada yang bersekutu, yang kita ambil adalah yang memiliki pangkat terbesar. Berarti kita ambil di sini 2 pangkat 2. Selain 2, yang bersekutu adalah 3. Dan di sini 3 pangkatnya sama, dua-duanya adalah pangkat 1. Maka kita ambil salah satu saja. Dengan demikian, perkalian faktorisasi prima untuk menentukan KPK dari 12 dan 30 menjadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 2 pangkat 2 adalah 4, 3 kali 5 adalah 15, sehingga 4 dikali 15 adalah hasilnya 60. Dengan demikian, KPK dari 12 dan 30 adalah 60. Itu cara menentukan KPK dengan perkalian faktorisasi prima. Dengan menentukan faktorisasi primanya, yaitu dengan pohon faktor. Nah, bagaimana dengan penentuan faktorisasi prima menggunakan tabel pemfaktoran? Nah, kita akan lihat, dan sebagai contoh soal kita gunakan contoh soal yang tadi supaya terlihat jelas bahwa cara yang ketiga ini juga bisa digunakan ketika hasilnya sesuai dengan yang sebelumnya. Kita akan menentukan faktorisasi prima dengan tabel faktorisasi. Jadi akan tampak seperti ini. Tentukan KPK dari 12 dan 30. Nah, di tabel ini terdapat 3 buah kolom. Kolom sebelah kiri, tengah, dan sebelah kanan. Nah, kolom yang tengah itu untuk menuliskan hasil pembagian 12 oleh bilangan prima. Kemudian, kolom sebelah kanan ini digunakan untuk menuliskan hasil pembagian 30 oleh bilangan prima. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh atau cara mengerjakannya. Dan satu lagi, kolom di sebelah
paling kiri itu kita gunakan untuk menempatkan bilangan prima yang digunakan untuk membagi 12 dan 30. Kita tentukan sebuah bilangan prima yang bisa membagi 12 atau bisa membagi 30, atau syukur-syukur kalau bisa dua-duanya. Yang pertama adalah 2. Nah, 12 bisa dibagi 2, 30 juga bisa dibagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6, 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Nah, sekarang kita lihat hasilnya antara 6 dan 15. Dari kedua bilangan ini, ketika masih ada yang bisa dibagi 2, maka kita gunakan tetap bilangan 2 sebagai bilangan prima pembagi. 6 dibagi 2 adalah 3. Dan 15 bukan bilangan yang bisa dibagi 2, maka 15 kita turunkan saja. Tidak ada operasi hitung pembagian di situ. Nah, sekarang kita lihat bilangan yang berikutnya adalah 3 dengan 15. Jelas bilangan prima 2 sudah tidak bisa digunakan karena 3 dan 15 tidak bisa dibagi 2. Maka kita coba bilangan prima yang berikutnya, yaitu 3. 3 dibagi 3 adalah 1. Dan 15 dibagi 3 adalah 5. Nah, berarti bilangan yang hasil pembagian berikutnya adalah 1 dan 5. Maka selanjutnya semua bilangan yang dibagi harus menghasilkan hasil akhir bilangan 1. Nah, di sini 30 belum menghasilkan bilangan 1, maka kita lanjutkan pembagiannya, yaitu dengan 5. 1 tidak bisa dibagi 5 atau sudah selesai ketika 12 menghasilkan angka hasil pembagian 1, maka kita turunkan saja. 5 dibagi 5 adalah 1. Nah, sekarang kedua bilangan sudah menghasilkan nilai akhir atau angka akhir hasil pembagian adalah 1. Berarti proses tabel faktorisasi ini sudah selesai, sehingga di sini kita memperoleh bilangan-bilangan prima yang digunakan untuk membagi adalah 2, 2, 3, dan 5. Bilangan-bilangan inilah yang kita kalikan untuk menentukan KPK dari 12 dan 30. Sehingga KPK dari 12 dan 30 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Karena 2-nya dituliskan ada 2 kali, maka 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4, 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Sehingga 4 kali 15 adalah 60. Jadi KPK dari 12 dan 30 adalah 60. Nah, kita lihat ternyata baik menentukan KPK dengan faktorisasi prima dengan pohon faktor ataupun tabel faktorisasi ternyata sama. Berarti tabel faktorisasi juga kita bisa gunakan untuk menentukan KPK. Nah, itu penjelasan tentang cara menentukan KPK dari dua buah bilangan. Jadi, yang pertama tadi dengan mendaftar kelipatan, dan yang kedua faktorisasi prima dengan pohon faktor, dan yang ketiga adalah dengan tabel faktorisasi. Baik, demikian penjelasan tentang penentuan KPK. Semoga materi ini bisa dipahami dan semoga apa yang kita pelajari hari ini selalu memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian, terima kasih.